Halo guys, welcome back to my channel The Book and Games. Jadi video kali ini gue tidak akan mereview novel ataupun manga. Tapi video kali ini gue akan menjelaskan kira-kira ada manga-manga baru apa yang akan rilis di tahun 2024. Tapi ini lebih dari ke Alex ya guys, lebih dari ke Alex. Dan nanti akan kita bahas sedikit soal MNC Gramedia. Kemudian juga kita juga akan sedikit menyinggung PGI ya. Ini fokusnya ke manga dulu ya, bukan novel. Dan sebelum gue mulai videonya, jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasinya supaya kalian semua gak ketinggalan video-video gue berikutnya. Video ini santai aja ya guys, mungkin cuma sebentar. Dan akan gue tampilin gambar-gambarnya aja. Pertama, kita mulai langsung aja dari ini ya, dari Alex dulu. Disclaimer, ini manga yang kira-kira akan gue beli. Karena kalau gue tunjukin semua ini banyak banget. Tapi ini manga yang udah gue sortir yang kira-kira mungkin akan gue cobain dan akan gue review ke kalian. Yang pertama itu Kagurabachi guys. Kagurabachi ini akhirnya bisa masuk ke Indonesia setelah sekian lama. Dan udah ada fishnya juga, versi fishnya juga. Jadi buat kalian yang suka sama Kagurabachi di Manga Plus, mungkin tertarik gitu pengen baca mangganya di fisiknya ya kan, nggak mau nunggu beli versi fishnya, tunggu aja. Mungkin harusnya, mungkin karena itu masih volume sedikit ya, mungkin dia akan rilis di mungkin akhir tahun kali ya, akhir tahun untuk Kagurabachi. Ya gue sendiri pribadi mudah-mudahan bisa lebih cepet ya, mudahan harapan gue, tapi feeling gue sih kayaknya akhir tahun atau pertengahan tahun. Terus manga kedua yang gue tunggu adalah Surprisingly Boruto to Blue Vortex. Ya Boruto ini gue nggak ngikutin manga yang pasti masih kecil ya, karena gue pribadi sudah menonton di versi animenya aja. Tapi gue tidak mengikuti mangganya. Tapi ini pun Boruto juga masih 50-50, apakah akan gue beli atau tidak. Tapi kemungkinan akan gue beli dan akan gue coba review ke kalian. Karena mengingat ketika gue membacanya di Manga Plus, gue cukup oke ya. Dan gue udah nggak sabar mudah-mudahan bisa masuk ke Indonesia secepatnya. Gitu. Mana nih yang penggemar Naruto? Apakah lu suka Boruto juga? Kalau gue sih nggak. Kalau gue sih nggak benci Boruto dan nggak suka Boruto juga ya. Jadi tengah-tengah lah gitu. Terus manga ketiga yang mungkin akan gue beli adalah dari Alex Media adalah Chojin X. Siapa sih yang nggak tahu dengan Sui Ishida? Siapa sih yang nggak tahu? Ya dia adalah mangaka Tokyo Ghoul dan dia sudah merilis manga terbarunya. Ini juga kayaknya kalau nggak salah sudah masuk Manga Plus juga. Dan Alex Media akhirnya akan menerbitkannya. Ini akan menarik ya, karena gue udah nggak sabar buat beli mangganya. Terus juga satu lagi yang gue suka dari manga ini tuh covernya bagus. Dan kalau gue lihat di review-review orang luar juga yang versi fishnya juga ada gambar warnanya cukup banyak ya. Jadi gue pasti bisa perkirakan bahwa manga ini akan lumayan mahal sepertinya ya. Tapi ya semoga saja enggak. Semoga saja Chojin X ini salah satu manga yang menarik lah untuk bisa gue ikutin nanti. Kalian sendiri gimana? Ada nggak yang suka Tokyo Ghoul sini? Ada yang koleksi nggak? Mungkin bisa dicoba baca Chojin X ini. Terus manga berikutnya adalah manga lama yang di reissue lagi. Gue bilangnya sih reissue dan dibikin ultimate ya. Berarti ini sejenis kayak Dr. Slump ataupun seperti Naruto. Jadi mungkin bind up ya. Gue rasa lebih tebel. Dragon Ball Ultimate. Ya sesuai dengan namanya. Akhirnya kita bisa mengikuti lagi perjalanan Son Goku mencari 7 bola Dragon Ball. Dan ya gue pribadi, gue sebenarnya tidak terlalu suka Dragon Ball, terutama Dragon Ball Super ya. Tapi gue dulu sempat mengikuti mangganya, gue sempat beli dan gue sangat ingin nostalgia lagi. Sama seperti ketika gue membeli Doraemon, sama seperti ketika gue baca Naruto Bind Up. Ya semoga aja Dragon Ball ini bisa mengobati rasa rindu gue terhadap Dragon Ball yang dulu. Ya kan, apalagi arc favorit gue adalah ketika arc Saiyan ya.
Arc Saiyan ketika Vegeta melawan Goku pertama kali. Dan gue udah gak sabar itu untuk masuk ke Indonesia dalam versi Bind Up. Mudah-mudahan bisa setiap bulan ya kayak Naruto ya, mudah-mudahan gitu. Paling itu aja kalau untuk dari Alex ya, yang yang kira-kira akan gue ikutin. Nanti akan gue sertakan gambarnya pasti ketika gue ngasih tahu manganya apa aja. Nah terus dari MNC tidak terlalu banyak yang menarik ya. Nanti akan gue kasih screenshotnya aja, IG-nya, tentang kalau nggak salah di pengucapan Happy New Year mereka tuh ada mereka ngetis beberapa judul yang bisa kita tebak apa aja yang akan rilis. Salah satunya dari God of Ragnarok yang Lubu spin-off. Terus juga nanti tuh ada Pluto juga udah keluar. Ada Shiver pasti. Dan ada kalau nggak salah itu Brutal Satsujin ya. Nanti akan gue tampilin gambarnya. Nanti akan gue tampilkan juga Brutal Satsujin tentang apa. Nanti akan gue sedikit kasih tahu. Tapi belum bisa banyak yang bisa gue katakan di dalam MNC ya. Beda sama Alex yang sudah secara gamblang menyebutkan manga apa aja yang terbit untuk tahun ini. Sementara PGI baru saja merilis dia akan memunculkan 2 manga baru, yaitu Goku Rakugai dan juga ada manga 100 Girlfriend. Manga 100 Girlfriend ini gue sempat baca sedikit Discarnation dan gue nggak terlalu suka. Gue lebih seneng ngikutin animenya aja. Jadi untuk 100 Kanojo tidak akan gue beli gitu. Tapi untuk Goku Rakugai mungkin akan coba gue baca dulu di Manga Plus. Kalau memang menarik ya akan gue putusan untuk beli fisiknya gitu. Tahun ini banyak manga-manga bagus dan light novel yang bagus. Jadi ya benar-benar harus siapin duit kalian ya guys. Nabung kalau bagi kalian yang pengen beli. Tapi kalau kalian ada kebutuhan primer, fokus ke yang primer dulu gitu. Oke, segitu aja dulu video dari gua. Semoga informasi ini bermanfaat. Semoga bisa menjadi rekomendasi buat kalian. So see you in the next video. Bye bye.